nama saya Elok Fikria, nomor absen 13 dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan membuat video tutorial cara input dokumen transaksi nomor 9 sampai dokumen transaksi nomor 16 perusahaan PT Arjuna Wijaya di Meop. Yang pertama, kita akan input dokumen transaksi nomor 9. Dokumen ini merupakan bukti pengeluaran kas dari PT Arjuna Wijaya yang dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi. Untuk input dokumen transaksi nomor 9, kita pilih menu banking, klik spend money. Untuk pay from account-nya, kita pilih cash in bank. Tag inklusifnya harus dimatikan. Check W number kita isi dengan nomor bukti transaksi 003-BKK. Kita tap, date kita isi dengan tanggal transaksi tanggal 10 bulan 12 2020. Untuk amount kita isi jumlah yang ada di dalam bukti transaksi senilai Rp2.105.000. Karnya tidak perlu diisi. Untuk paye kita isi dengan kas negara via Bank Persepsi, Bank Mandiri. Kita tap. Untuk memo kita isi dengan pembayaran PPh pasal 21 bulan November. Akunnya kita linkkan dengan akun income tax payable senilai Rp2.105.000. Kita tap hingga out of balance-nya 0. Kita cek jurnal dengan Ctrl R. Jika jurnal sudah benar, kita klik OK dan klik record. Selanjutnya, kita akan input dokumen transaksi nomor 10 yang merupakan retur pembelian secara kredit dengan disertai bukti transaksi nota kredit dari PT Jayatech kepada PT Arjuna Wijaya. Untuk input dokumen transaksi nomor 10, kita pilih menu purchase, klik enter purchase. Tag inklusifnya harus dimatikan. Untuk supplier kita pilih PT Jayatech. Purchase diisi dengan nomor bukti transaksi RNP 3-12. Kita tap, date kita isi dengan tanggal transaksi tanggal 11 bulan Desember 2020. Untuk supplier invoice-nya tidak perlu kita isi. Untuk bill, kita akan memberikan tanda minus di depannya karena pada transaksi nomor 10 ini merupakan retur pembelian. Jadi pada kolom bill kita tulis dengan min 3. Kita tap, item number kita pilih satelit M300. Price senilai Rp3.735.000 sesuai dengan bukti transaksi. Kita lihat subtotalnya sudah sama dengan bukti transaksi senilai Rp11.205.000. Untuk freight tidak dikenakan pada transaksi nomor 10. Untuk PPN dikenakan senilai 10%, yaitu senilai Rp1.120.500. Untuk total amount senilai Rp12.325.500. Total amount ini sudah sama dengan bukti transaksi. Untuk metodenya tidak perlu diisi karena merupakan retur pembelian secara kredit. Balance due-nya harus sama dengan bukti transaksi senilai Rp12.325.500. Kita cek jurnalnya dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan klik record.
Karena pada dokumen transaksi nomor 10 ini merupakan retur pembelian, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik purchase register. Pada date formnya kita isi dengan 01/11/2020. Kita tap, kita pilih return and debit. Di sini sudah ada dokumen transaksi dari RNP 3/12. Karena transaksi nomor 10 ini merupakan retur pembelian secara kredit, maka kita pilih apply to purchase. Pada ID-nya kita ganti dengan nomor bukti transaksi RNP 3/12. Kita tap, date-nya kita isi dengan tanggal transaksi tanggal 11 bulan Desember 2020. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Kita lihat jurnal dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan pilih record. Selanjutnya, kita input dokumen transaksi nomor 11 yang merupakan penjualan secara tunai dengan bukti transaksi nota kontan dari PT Arjuna Wijaya kepada Tuan Rahmat. Kita akan input dokumen transaksi nomor 11 dengan memilih menu sales, enter sales. Untuk customernya kita pilih penjualan tunai. Jika tidak ada, maka kita akan membuat yang baru dengan klik new. Kita masukkan nama penjualan tunai. Kita isi card ID-nya dengan nomor yang terakhir C005. Selling detail, pada kolom sel layout kita pilih item. Pada customer term information kita ganti dari in a given of days, kita ganti dengan COD karena merupakan penjualan secara tunai. Jika sudah, kita klik OK. Pada kolom customer kita pilih penjualan tunai. Invoice kita isi dengan nomor bukti transaksi BM12-2. Date kita isi tanggal transaksi tanggal 13 bulan Desember 2020. Customer PO tidak perlu kita isi. Pada penjualan transaksi nomor 11 ini ada dua item yang dijual, yaitu Portage M300 dan Satelit M300. Yang pertama kita akan memasukkan transaksi Portage M300. Pada ship kita isi senilai 7, kita tap, item number kita pilih Portage M300. Price-nya kita isi sesuai dengan dokumen transaksi 11.500.000. Kita tap. Yang kedua kita isi Satelit M300. Pada kolom ship kita isi quantity 8. Kita tap. Kita pilih Satelit M300. Untuk price-nya kita isi sesuai dengan bukti transaksi senilai 8 juta. Kita tap. Pada dokumen transaksi nomor 11 ini ternyata terdapat rabat senilai 1%. Maka dari itu pencatatan rabat harus langsung mengurangi pada total penjualan. Kita catat pada kolom diskon kita isi rabat senilai 1%. Kita tap. Maka total penjualan akan langsung dikurangi dengan rabat. Jika sudah, kita lihat subtotal senilai Rp143.055.000. Subtotal ini merupakan total penjualan yang sudah dikurangi dengan rabat.
Pada kolom free kita isi karena pada transaksi nomor 11 ini dikenakan biaya angkut pengiriman sejumlah 850.000. Kita tap. Untuk teksnya dikenakan senilai 14.390.500. Total amount menjadi 158.295.500. Sama dengan yang ada di dalam bukti transaksi. Karena pada transaksi nomor 11 ini merupakan penjualan secara tunai, maka metodenya kita isi sesuai dengan total amount senilai 158.295.500. Payment metodenya kita isi dengan cash. Maka setelah metode kita isi, pada kolom balance due ini nilai 0 rupiah. Kita cek jurnal dengan klik Ctrl R. Jika jurnal sudah benar, maka kita klik OK dan record. Selanjutnya, kita akan menginput dokumen transaksi nomor 12 yang merupakan bukti pengeluaran kas dari PT Arjuna Wijaya yang dibayarkan kepada PT Cendekia Manajemen. Untuk input transaksi nomor 12, kita pilih menu banking, pilih spend money. Untuk pay from account-nya, kita pilih cash in bank dan tag inklusifnya harus sudah dimatikan. Cheque number kita isi dengan nomor bukti transaksi 004-BKK. Kita tap. Untuk date kita isi tanggal bukti transaksi tanggal 14 bulan Desember 2020. Amount-nya kita isi sejumlah yang ada di dalam bukti transaksi senilai 98 juta rupiah. Kartunya tidak perlu diisi, paye kita isi dengan PT Cendekia Manajemen. Kita tap. Memonya kita isi dengan pembayaran kontrak BA laptop. Akunnya kita linkkan dengan professional fees. Pada akun professional fees kita isi sejumlah gajinya 100 juta. Yang kedua, kita linkkan dengan income tax payable. Karena pada transaksi nomor 12 ini dikenakan potongan PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2% senilai 2 juta. Maka kita akan linkkan dengan akun income tax payable. Kita tap hingga out of balance-nya 0. Kita cek jurnal dengan Ctrl R. Jika jurnal sudah benar, maka kita klik OK dan record. Selanjutnya, kita akan input dokumen transaksi nomor 13 yang merupakan bukti pengeluaran kas dari PT Arjuna Wijaya yang dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi. Untuk input dokumen transaksi nomor 13, kita pilih menu banking, klik spend money. Pay from account-nya kita isi cash in bank. Cheque number kita isi dengan nomor pada bukti transaksi 005-BKK. Kita tap. Pada kolom date kita isi tanggal pada bukti transaksi tanggal 15 bulan Desember 2020. Amount kita isi dengan jumlah yang ada di dalam transaksi senilai 6.500.000.
card tidak perlu diisi, PAYE kita isi dengan kas negara via Bank Persepsi, Bank Mandiri. Kita tap. Pada memo kita isi dengan pembayaran angsuran PPh pasal 25 bulan November. Pada akunnya kita akan linkkan dengan prepaid income tax. Kita tap hingga out of balance-nya 0. Kita lihat jurnal dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Selanjutnya kita akan input dokumen transaksi nomor 14 yang merupakan bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang yang diterima dari toko Indomaju. Untuk input dokumen transaksi nomor 14, kita pilih menu Sales, Receive Payment. Pada deposit to account-nya kita isi cash in bank. Customer-nya kita pilih toko Indomaju. Amount receive-nya kita isi dengan sejumlah yang ada di dalam bukti transaksi, senilai Rp199.980.000. Kita tap payment method, kita menggunakan cek. Kita pilih Checkway. Kita tap. Untuk ID-nya kita isi dengan bukti transaksi nomor yang ada di dalam bukti transaksi, yaitu BM12-3. Date-nya kita isi tanggal bukti transaksi, yaitu tanggal 16 bulan Desember 2020. Kita tap. Kita tap sampai out of balance-nya 0. Di dalam dokumen transaksi nomor 14 ini terdapat denda 1%. Maka pada finance check ini akan ada isinya senilai 1.980.000. Kita cek jurnal dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Selanjutnya, kita akan input dokumen transaksi nomor 15 yang merupakan faktur kopi dari PT Arjuna Wijaya kepada toko Cahaya Elektro. Untuk input transaksi nomor 15, kita pilih Sales, enter Sales. Customer-nya kita pilih toko Cahaya Elektro. Invoice kita isi dengan nomor bukti transaksi, yaitu F12-02. Date kita isi dengan tanggal bukti transaksi, tanggal 17 bulan Desember 2020. Customer PO tidak perlu kita isi. Untuk penjualan yang pertama, yaitu pada kolom ship kita isi 16. Item number kita pilih Porteg M300 dan price kita isi sesuai bukti transaksi, yaitu 12 juta. Kita tap. Untuk yang kedua, kita akan memasukkan penjualan atas item satelit M300. Pada kolom ship kita isi 14, kita tap. Item number kita pilih satelit M300. Untuk price harus sama dengan bukti transaksi, yaitu 8.500.000. Kita tap. Maka subtotalnya senilai 311.000.000 rupiah. Sama dengan subtotal yang ada di dalam bukti transaksi. Pada kolom frag kita isi karena pada dokumen transaksi nomor 15 ini terdapat
biaya angkut penjualan senilai 1 juta. Kita tap. Untuk tagnya senilai Rp31.200.000, maka total amount senilai Rp343.200.000, sama dengan yang ada di dalam bukti transaksi. Pay today tidak perlu kita isi karena pada dokumen transaksi nomor 15 ini merupakan penjualan secara kredit. Balance due-nya senilai Rp343.200.000. Kita cek jurnal dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Selanjutnya, kita akan input transaksi nomor 16, yaitu bukti pengeluaran kas dari PT Arjuna Wijaya yang akan dibayarkan kepada PLN, Telkom, dan PDAM. Untuk input dokumen transaksi nomor 16, kita pilih menu banking, klik spend money. Pada pay from account, kita pilih cash in bank. Checkaway number-nya kita isi dengan nomor bukti transaksi, yaitu 006-BKK. Kita tap. Pada kolom date, kita isi dengan tanggal bukti transaksi, yaitu tanggal 19 bulan Desember 2020. Amount kita isi jumlah yang ada di dalam bukti transaksi, senilai Rp4.800.000. Kita tap. Untuk card-nya tidak perlu diisi. Untuk pay kita isi dengan PLN, Telkom, dan PDAM. Kita tap. Untuk memo kita isi dengan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan November. Kita tap. Untuk akunnya kita linkkan dengan akun telepon, water, and electricity expense senilai Rp4.800.000. Kita tap. Kita lihat out of balance-nya sudah 0. Kita lihat jurnal dengan Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang video tutorial cara input dokumen transaksi nomor 9 sampai dokumen transaksi nomor 16 PT Arjuna Wijaya. Apabila saya salah dalam perkataan atau salah dalam tata cara penginputan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.